Daripada saya kirim ini, kalian sering itu ya. Apa namanya? Kayaknya absen aja kan nggak datang di sini nih. Kehadirannya kurang gitu ya. Baik, kita mulai ya. Materi kita kali ini tentang teori potensial magnetik. Ini outline-nya, teori potensial magnetik, kemudian efek magnetik akibat sebuah benda, dan perhitungan pemodelan anomali magnetik. Harusnya yang namanya dulu agak silau ya. Nih. Nah, eh, sama seperti metode gaya berat, metode magnetik juga sangat perlu pemahaman tentang potensial magnetik. Nah, untuk mempermudahnya dalam menganalisis medan magnetik. Seperti graviti ya, itu di awal-awal ya, kita belajar tentang teori potensial graviti ya, gaya berat. Di situ hmm, apa namanya, yang di ini kan adalah potensialnya gitu ya, karena kan selain apa, pada baik itu magnetik maupun graviti kan selain potensial ada gaya juga ya yang dilibatkan di situ ya. Kemudian eh ya ada gaya dan ada potensial di situ ya gitu. Nah, em, perbedaan antara gaya sama potensial gitu ya. Kalau gaya itu biasanya dia besarnya skalar. Nah, kalau besaran skalar itu kan artinya dia tidak bergantung pada arah. Sementara eh, eh, tadi saya kebalik ya. Potensial itu yang besaran skalar gitu ya, yang tidak bergantung pada arah gitu. Sementara kalau gaya itu biasanya besarannya vektor. Nah, kalau besaran vektor berarti itu bergantung pada arah gitu. Nah, karena uh, perhitungan potensial magnetik ini menggunakan besaran skalar gitu ya, yang tidak bergantung pada arah, harapannya di sini supaya mempermudah dalam operasi matematikanya. Dibandingkan vektor, perhitungan skalar tentu lebih mudah ya. Kemudian untuk medan potensial magnetik itu biasanya bernilai kontinu gitu. Pada fungsi spasial dan waktu. Begitu pula dengan turunannya. Meskipun seringkali turunannya ini dapat menjelaskan karakteristik dari sumber magnetiknya. Hmm, Berhubungan dengan potensial magnetik, di sini kan ada kata potensial. Kira-kira nih, maksud dari potensial magnetik itu apa? Potensial itu apa sebenarnya? Kayaknya kemarin di UTS ditanya ya, tapi potensial graviti ya, sekarang magnetik. Potensial magnetik itu kira-kira apa? Besaran yang berkaitan dengan medan magnetnya bukan Bu, seperti vektornya ataupun potensial vektor ataupun potensial skalarnya Bu. Oke, tapi kalau potensial itu sebenarnya apa? Kalau magnet udah ya, gitu ya. Kalau yang potensialnya itu apa sebenarnya? Sebenarnya potensial itu berhubungan dengan apa? Dengan energi bukan Bu? Ya, betul ya. Jadi potensial itu berhubungan dengan energi. Nah, berarti potensial magnetik di sini maksudnya adalah energi pada suatu titik dalam ruang yang disebabkan oleh medan gaya magnetik ya, gitu. Nah, di sini kan ada energi ya. Nah, energi di sini kan energi itu sebenarnya ada dua ya.
Ada energi potensial dan ada energi kinetik. Nah, energi yang dimaksudkan pada potensial magnetik ini adalah energi kinetik, gitu. Nah, energi kinetik ini digunakan oleh medan gaya dalam menggerakkan satuan atau titik dipol di antara titik-titik dalam ruang medan gaya, gitu. Dan ini juga didefinisikan sebagai jumlah dari kerja, ya. Rumus kerja itu kan ini ya, gaya dikali jarak, gitu. Nah, inilah yang digunakan untuk menggerakkan dipol. Jadi apa itu potensial magnetik? Bisa diulang lagi? Ya, ada di slide ya ini. Nanti kalau ditanya ini. Jadi apa itu potensial magnetik atau medan potensial ini? Tadi Anif udah yang lain lagi. Hmm, ini. Alifa, apa itu potensial magnetik? Ada Alifa. Oke, nggak ada. Tata, Tata Dwi Hardianti. Iya, Bu. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Apa yang dimaksud dengan potensial magnet? Saya cari potensial magnet. Potensial magnetik. Sebentar ya, Bu. Potensial magnetik itu konsep yang digunakan untuk menggambarkan energi yang terkandung dalam medan magnet, Bu, di suatu titik tertentu. Oke ya, ada kata kuncinya energi gitu ya. Jadi potensial magnetik itu merupakan energi ya pada suatu titik dalam ruang yang disebabkan oleh medan gaya ya, gaya medan. Tadi saya bilang ya, kalau energi yang digunakan pada potensial magnetik itu adalah energi kinetik ya, bukan energi apa namanya potensial gitu ya. Nah, energi kinetik ini digunakan oleh medan gaya dalam menggerakkan satuan atau titik dipol di antara titik-titik dalam ruang medan gaya gitu ya. Yang mana inilah yang didefinisikan menjadi jumlah dari kerja gitu. Dan di sini digunakan dalam menggerakkan dipol. Kemudian energi ini tidak bergantung pada lintasan yang diambil oleh dipol, sehingga medan potensial magnet ini disebut sebagai medan konservatif. Kemudian hubungan potensial antara dua benda magnetik analog dengan potensial gravitasi
itu dari dua benda bisa Anda lihat ya pada ilustrasi gambar 9.1. Di sini ada 3 komponen ya, X, Y. Yang mana pada gambar ini itu memperlihatkan 2 buah dipol magnetik ya, yang memiliki kutub berlawanan pada jarak tertentu. Di sini ada titiknya ya, titik yang ada di sini ya, ini ada titiknya, tanah lebih besar gitu ya. Terus pada titik ini nanti diproyeksikan ya, ada namanya di sini R, kemudian ada di sini R aksen. Gitu ya, titiknya yang di sini gitu ya. Nah, kemudian untuk penyusunan secara arah spasialnya itu dari arah utara atau positif dan selatan itu negatif ya. Gitu. Dan ini dipisahkan oleh namanya jarak ya. Di sini namanya jarak yang di sini simbolnya L ya. Ini ya simbolnya L. Dan di sini ada apa namanya titik dipol magnetik ya, yang mana di sini itu adalah yang nilai L tadi. Gitu. Kemudian dipol ini letaknya itu berada pada titik sumber X aksen, Y aksen, dan Z aksen pada jarak R dari titik observasi XYY ya, XYZ ya. Ini titik observasinya XYZ. Kemudian ini adalah titik sumbernya gitu ya, X aksen, Y aksen, Z aksen. Sehingga R ini R ya. Nah, nilai R ini nanti sebanding dengan nilai R dikurang dengan nilai R aksen. Jadi yang R ini itu nanti nilainya sebanding dengan R kurang R aksen. Nah, untuk menghitung potensialnya itu ya, dinyatakan pada rumus ini, gitu ya. PP sama dengan VR sama dengan P1 per R1 kurang 1 per R2 CM. CM itu adalah nilai konstantanya. Ini konstantanya ya. Terus kemudian kalau R1 ini, lalu R2 ini ya. Nah, kemudian dengan menggunakan hukum kosinus pada gambar yang 91 ini, maka bisa dihitung di sini L kuadrat ya, gitu. Yang mana R1 kuadrat ya, itu sama dengan R kuadrat ditambah L per 2 kuadrat dikurang L cross R cos theta. Kemudian yang ini kita bagi dengan R kuadrat, jawabannya ini ya. R1 kuadrat ini bagi R, terus R kuadrat bagi R kuadrat 1, L bagi 2, dibagi R kuadrat ya, berarti L per 2R, dikurang ini. Nah, L cross R, itu kalau dibagi dengan R kuadrat, nanti jawabannya sekitar L ya. Gitu, dikali dengan cos theta. Lalu dari persamaan ini dibagi ya, R kuadratnya dihilangkan ya, semuanya dibagi R kuadrat tadi, maka jawabannya R1 per R sama dengan akar dari ini ya, gitu, akarnya itu 1 tambah L per 2R kuadrat dikurang L per R cos theta pangkat setengah ya. Pangkat setengah itu akar ya, sama dengan akar ya, ini kita akar.
akakan. Nah, nilainya itu sebanding dengan ini, 1 tambah L per 2R cos theta tambah L per 2R angkat 2, 3 cos theta kurang 1 per 2. Gitu. Sehingga besarnya potensial yang diakibatkan oleh VR itu nilainya itu sebanding dengan P kali L cos theta per R kuadrat Cm, dan ini nilainya sama dengan yang ini ya. Gitu. J dikali R menunjukkan besarannya ya, R itu per R kuadrat Cm gitu ya. Nah, ini nanti yang ini itu nilainya sama dengan nabla 1 per R. Oke, di sini kan ada J ya. J itu menunjukkan ini, momen dipol magnet. Jadi J itu menunjukkan momen dipol magnet ya, kalau yang Cm itu konstanta magnetnya. Nah, nilai momen dipol magnet di bumi ini dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan. Di sini ada 3 komponen, berarti J sama dengan Jx, Jy tambah Jz. Gitu. Nah, Jx itu kita terhadap sumbu X ya. Berarti Jx di sini. Nah, di sini berdasarkan gambar ini ya. Di sini kan gambar ada nanti ini ada deklinasi, kemudian di sini ada inklinasi ya, gitu. Terus di sini kalau yang terhadap X, di sini BNX, kemudian yang terhadap sumbu Y, di sini BNY ya. Kemudian yang ini itu namanya BNH ya. Bawahnya di sini BNZ terhadap sumbu Z. Lalu kalau Jx itu sama dengan J dikali kosinus I. I itu menunjukkan inklinasi ya. Inklinasi aksen, cos D aksen, deklinasi aksen, EX ya. E dari terhadap sumbu X. Kemudian kalau JY itu J dikali cos I aksen sin D aksen EY gitu. Nah, sementara JZ itu karena dia ke bawah ya, nanti itu kan nggak ada deklinasinya gitu ya, cuma ada di sini inklinasi. Berarti JZ sama dengan J cross sin I aksen EZ gitu. Sehingga kalau ini dijumlahkan gitu ya, J sama dengan ini kita jumlahkan semua. J cross cos I aksen cos D aksen X ditambah dengan cos I aksen sin D aksen EY ditambah ini ya. Gitu. Lalu nilai yang ini itu menunjukkan besaran U aksen gitu. Sehingga J itu sebanding dengan J cross U aksen gitu. Lalu karena kita ingin mencari PR ya, berarti PR itu nilainya sebanding dengan J U gitu ya. Nih ya, J nabla 1 per R Cm. Maka yang ini sama dengan min J cross U aksen dikali dengan P 1 per R Cm. Nah, ini ada tandanya negatif, berarti ini menunjukkan arahnya ya, arahnya yang berbeda dengan nilai yang ini. Kemudian untuk momen magnetik dipol titik atau momen magnetik dipol dalam kemiringan L dan dalam kemiringan I dan deklinasi D, maka memberikan kesamaan. BR, jadi BR itu menunjukkan momen magnetik dipol titik ya, itu sama dengan min nabla VR. Jadi yang sini kita nablakan ya, min nabla VR. Yang mana nabla VR berarti nabla dari persamaan ini.
U aksen, nabla aksen 1/R, CM di cross J ya. BR itu sama dengan BX, BY, BZ. Berarti nilai induksi medan magnet B, BX, berarti dari yang persamaan ini, itu kita proyeksikan terhadap X-nya gitu. Nah, ini nilainya sebanding dengan 3 cm per R pangkat 5 gitu ya. Jadi yang ini kita turunkan terhadap sumbu X-nya gitu. Jx delta X kuadrat dikurang R kuadrat per 3 tambah JY delta Y delta X JZ delta Z delta X. Jadi dari sini ya JX ya, dari sini JX ini ya gitu. Lalu kalau untuk BY itu nilai induksi magnetiknya sebanding dengan 3 cm R pangkat 5 JX delta X delta Y ditambah dengan JY delta Y kuadrat dikurang R kuadrat per 3 tambah JZ delta Z delta Y. Lalu kalau yang BZ itu 3 cm per R kuadrat JX delta X delta Z JY delta Z delta Y tambah JZ delta Z kuadrat dikurang R kuadrat per 3. Nah, ini nanti yang membedakannya yang ini ya. Jadi kalau terhadap X, kita X-nya di sini ya. JX delta X kuadrat kurang R kuadrat per 3-nya di sini. Tapi kalau BY berarti J-nya di sini. Ya. Terus kalau yang BZ berarti JZ-nya di sini ya. JZ delta Z kuadrat R kuadrat per 3. Lalu kalau yang terhadap X ya, kan ini kan X, Y, Z gitu ya. Nah, berarti kalau yang di sini delta Y, delta X ya. Kalau di sini berarti delta Z, delta X gitu ya. Kalau ini kan harusnya kalau ada di sini kan delta X, delta X ya. Nah, tapi delta X-nya kita ganti dengan JX, delta X kuadrat per R kuadrat per 3. Lalu kalau di sini kan komponen Y dengan X ya. Delta X, delta Y, kalau yang di sini komponen Z dengan Y ya. Sementara kalau yang delta Y-nya kita ganti dengan yang ini gitu. Demikian juga dengan yang Z ya, di sini berarti X dengan Z, di sini Z dengan Y. Lalu di sini delta Z kita ganti ya, seperti ini. Nah, berdasarkan vektor induksi medan magnet, maka bisa juga untuk menentukan tensor induksi medan magnet B. Nah, kalau tensor berarti nanti kita ini ya, setelah BX, kemudian kita turunkan lagi gitu. Jadi di sini ada tensor BXX gitu. Jadi dari BX kita turunkan lagi terhadap X gitu. Dari yang persamaan ini kita turunkan terhadap X. Nah, dapat nanti persamaannya ini gitu ya. BXX sama dengan 3 cm per R pangkat 5, JX 3 delta X kurang 5 delta X pangkat 3 per R kuadrat tambah JY delta Y kurang 5 delta X kuadrat delta Y per R kuadrat tambah JZ delta Z kurang 5 delta X kuadrat delta Z per R kuadrat. Lalu kalau yang BYY itu komponen yang ini sama dengan yang di sini ya. Komponen yang Z-nya juga sama, tapi hanya diganti Z, kalau di sini ganti X. Nah, komponen yang sini itu sama dengan yang ini ya. Gitu. Ini ganti JY, ini ganti delta Y, gitu. Sementara kalau BZZ yang diganti berarti yang di bawah di sini ya, gitu.
itu nanti sama dengan JZ 3 delta Z dikurang 5 delta Z pangkat 3 per R kuadrat. X dan komponen X dan Y-nya itu berarti yang ini gitu ya, komponen Y-nya berarti yang. Lalu kalau yang dia tidak sama, kalau ini kan yang sama ya, XX, YY, ZZ. Nah kalau dia yang komponennya XY, itu nanti dia simetri dengan YX ya. Kalau yang XZ nanti dia simetri dengan ZX. YZ berarti nanti dia tensornya simetri dengan ZY gitu. Berarti untuk XY BX ini kita turunkan terhadap Y gitu. Yang BX ini kita turunkan terhadap Y-nya. Nanti jawabannya ini 3cm per R pangkat 5 dx delta Y kurang 5 delta X kuadrat delta Y per R kuadrat tambah JY delta X kurang 5 delta Y kuadrat delta X per R kuadrat dikurang JZ 5 delta X delta Y delta Z per R kuadrat. Nah, sementara kalau XZ itu nanti jawabannya kurang lebih sama dengan XY ya, tapi nanti tandanya negatif ya pada JY. Gitu. Sementara kalau yang YZ berarti tandanya negatif pada Z. Gitu. Kalau XY nanti negatifnya pada JZ. Nah, dari persamaan yang ini, tensor BXX, BYY, BZZ, BXY, BZXZ, BYZ gitu ya, dan BX, BY, BZ, kemudian bisa digambarkan. Jadi di sini kita misalkan J-nya itu 10 pangkat 12 Gauss, inklinasinya sekitar 75, deklinasinya 45, Z-nya 500. Jadi yang persamaan ini dimasukkan angkanya ya. Lalu nanti dibuat algoritmanya menghasilkan gambar ini gitu. Gambar ini itu ya, gambar 9.2 ini menunjukkan potensial magnetik dari V gitu. Pada titik dipol. Di mana Z-nya di sini 500, J-nya 10 pangkat 9. Kemudian inklinasinya 75, D-nya 45. Nah, titik dipol ini itu mempunyai parameter geometri yang sama dengan titik masanya. Nah, kemudian ini hasil yang ada komponen BX, BY, BZ, BXX, BXY, BXZ ya, gitu. Ini hasilnya ya, ini. Kalau dia di sini komponen X ya, berarti kan kita menurunkannya terhadap X gitu. Ini hasilnya gitu ya. Kalau dia terhadap Y, kan ini sumbu X itu yang ini ya, berarti dia ini ya. Kalau ini terhadap Y gitu ya, nanti bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, terhadap Z bentuknya seperti ini, gitu ya. Dia tidak ada simetrinya, gitu. Lalu terhadap XX, berarti dari yang ini kita turunkan lagi XX ya. Berarti ini nanti tambah 1 ya di sini, gitu. Lalu terhadap Y, yang ini diinikan lagi terhadap Y ya. Jadi dari yang bentuknya seperti ini ya, kan bentuknya di bawahnya seperti ini ya. Lalu diturunkan lagi nanti jawabannya begini. Nah, kalau yang ZZ, kalau yang XZ berarti X dengan Z ya. X dengan Z. Kemudian ini untuk YX. Nah, YX berarti itu simetri dari XY ya. Nih. Jawabannya sama ya, hasilnya sama. Kemudian kalau YY
Berarti dari yang ini kita turunkan lagi terhadap Y ya. Berarti di sini nanti tambah lingkaran lagi ya. Gitu. Ini. Terus ini YZ berarti kebalikan dari ZY. Oh, belum ada ZY-nya ya. Kemudian, oh ya, ini ZY-nya ya. Kemudian BZX kebalikan dari, sama ya, nilainya sama. Karena nilainya simetrik. Gitu. Terus ini BZZ. Lalu untuk efek magnetik akibat bodi yang diperpanjang, jadi bodi ini mungkin bisa kita perpanjang. Sebuah bodi magnetik ini memiliki efek magnetik yang bisa dihitung dan dievaluasi di titik observasi. Untuk persamaan sebelumnya, ini merupakan persamaan yang digunakan untuk menentukan nilai efek magnetik. Dalam penerapan pada metode geofisika, momen magnetik per satuan volume itu magnetisasi ya, simbolnya di sini J. J itu sama dengan delta K cross B. Delta K itu kontrasuseptibilitas dan B itu adalah intensitas magnetik ya, atau kuat medan magnet. Sehingga nilai J itu integral lipat 3 dari do J ya. Sama dengan J integral lipat 3 dari V do X aksen, do Y aksen, do Z aksen. J ya, dan ini itu menunjukkan volumenya gitu ya. Berarti J di cross volume. V ini volume ya. J itu tadi ini magnetisasi. Nah, untuk menghitung potensial induksi medan magnet akibat bodi yang diperpanjang ini, yang ini itu bisa diturunkan. P, X, Y, Z, berarti yang potensial ini ya, kita turunkan ya, yang ini kita turunkan. Terhadap komponen X, Y, Z, gitu. Jadi, J, R, per R pangkat 3 CM itu nilainya sebanding dengan ini. JX delta X tambah JY delta Y tambah JZ delta Z per delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat pangkat 3/2 dari CM. Cross dari do X aksen, do Y aksen, do Z aksen. Nah, dari persamaan yang ini itu nanti bisa dibuat model gitu ya. Model magnetiknya kalau dia macam-macam gitu ya. Bisa itu model bola gitu ya, model silinder, baik itu silinder H atau V, atau model lembaran tipis gitu ya. Nah, untuk menghitung vertikal anomali magnetik itu, BZ itu rumusnya J dikali volume per R pangkat M gitu. J tadi udah ya, delta K dikali BN gitu. Nah, jadi kalau dia model bola, ganti aja rumus dari volume bola gitu. Kan 4/3 dari PR pangkat 3 gitu. Terus ini diganti gitu ya. Nah, tapi di sini R-nya itu kita ganti gitu ya. Diganti dengan Z gitu ya. Di sini sih ya, karena bola gitu. Ada X, Y, Z gitu. Ini X ya, terus ini Y, terus ini Z. Nanti diganti gitu. Terus ini ya, ini yang sudah didapatkan rumusnya ya, yang telah diturunkan. Lalu kalau yang bentuknya bola, silinder, itu bentuknya seperti apa? Ini seperti bentuknya ya. Jadi ini kalau bentuknya bola ya, ini ada jari-jari R, terus ini dari titik P gitu ya, jaraknya ke pusat
ke pusat bolanya itu sebesar X. Kemudian kalau kedalamannya berarti dari permukaan gitu ya ke ke pusat bolanya gitu ya, namanya Z. Lalu kalau yang 4 ini yang ini silinder gitu ya, bentuknya silinder. Ini gitu ya. Gitu. Lalu kalau yang 5, 6 itu silinder V. Ini silinder V ya. Kalau ini silinder H. H itu horizontal, V itu vertikal gitu. Terhadap vertikal ini kurang lebih representasinya ya gitu ya. Jadi ini bentuknya, kalau ini kan bentuknya bola ya, kalau ini silinder tapi silindernya H ya, kalau ini silinder tapi V gitu. Nah ini bentuk bangunnya. Kita ingin mencari titik P ke sini gitu ya, ke pusatnya gitu. Rumusnya tadi yang ini gitu ya, ini yang pernah dicari. Lalu berikutnya kalau yang model tipis gitu ya, lembaran tipis. Nah, ini yang paling kita sering ya ditemukan di model magnetik ya. Kalau dasar-dasar gitu ya, ini kira-kira nanti responnya seperti apa gitu ya. Ini untuk yang model V ya, kalau yang ini model H. Lalu yang terakhir itu kalau ada ininya sesar. Ini kalau ada sesar. Itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sepertinya cukup, Bu. Oke, ya. Selanjutnya hubungan Poisson. Hubungan Poisson itu sesuai dengan penelitinya, gitu ya. Jadi si Poisson ini dia mengamati hubungan antara potensial gravitasi dan magnetik dari suatu benda yang memungkinkan metode sederhana untuk menghitung anomali medan magnetik jika anomali gravitasinya itu diketahui. Di sini Poisson ini mempertimbangkan volume sembarang. Jadi di sini dia ada gambar ya, di titik ya. Terus di sini pada titik ini nanti ada volume gitu ya. Tapi di sini dia mempertimbangkan volume itu nilainya sembarang dengan densitasnya itu homogen. Densitasnya itu homogen dan di sini ada magnetisasi vertikal gitu. Ini M itu magnetisasi ya, delta rho itu yang densitas gitu. Jika densitas benda itu delta rho, maka elemen kecil dengan volume dV itu akan memiliki massa itu rho dikali dV ya. Jadi kan itu dari rho ya, rho sama dengan M per V. Nah, kalau yang M berarti itu rho dikali V ya. Dia diturunkan ya. Berarti delta rho dikali delta V. Sehingga untuk mencari potensial gravitasi U pada suatu titik di permukaan pada jarak R, ya pada jarak R, maka U potensial gravitasi itu sama dengan min G delta rho dV per R ya. Ini sesuai dengan persamaan itu potensial gravitasi ya. Delta rho per ini sama dengan M. Tapi M di sini kita ganti dengan delta rho dV. Nah, anomali gravitasi vertikal delta GZ dari elemen volume itu ditemukan dengan mendiferensiasikan U terhadap Z. Berarti GZ sama dengan diturunkan ya, do per do Z, yang ini kita turunkan terhadap Z. Karena di sini ya dV per dr. Lalu min do Z min G delta rho dV per R
Nah, ini karena ada dozet ya, gitu. Berarti kita bisa pindah ruaskan ya, gitu. Ini kan negatif kali negatif nanti positif. Ini kita pindahkan ke, sorry ya, ini kita pindahkan ke sini. Tuh. Berarti G delta rho dV do per do Z. Nah, ini satu karena dia per R, berarti satu per R. Kemudian untuk vektor jari-jari dari elemen ke suatu titik pada permukaan itu akan membentuk sudut pi dikurang ini apa namanya theta ya theta dengan orientasi magnetisasi sehingga potensial magnetik pada titik R, theta itu W ya, potensial magnetiknya di sini diganti simbolnya W ya, W mu 0 itu permeabilitas 0 gitu ya pada ruang vakum per 4 pi delta mz dikali dengan delta v cos theta dikali dengan ininya sudutnya diganti ya cos pi kurang theta per r kuadrat ya. Jadi dari yang persamaan ini kita ganti gitu ya untuk menghitung W. Gitu. W di sini itu menunjukkan potensial magnetik. Sehingga cos 180 dikurang pi itu nanti sama dengan min ya, min cos pi gitu. Jadi rumusnya karena ini min cos pi berarti ini min mu 0 per 4 pi delta mz dv cos theta per r kuadrat ya. Nah ini karena ada cos ya, balik lagi ya cos berarti kan nanti dari sini gitu. Apa namanya kan ini cos ya, cos itu samping dikali miring ya. Berarti ini misalkan dengan Z ya, terus yang ininya itu miringnya ya, F. Kemudian dari sini kita substitusikan hasilnya itu ke persamaan 3, berarti W, oh ya, di sini karena ada Z ya, yang ini kita turunkan dulu Z-nya terhadap F. Nanti setelah diturunkan jawabannya ini. Nah, berarti nanti tinggal disubstitusikan ya. Z per R kita ganti dengan yang ini. W sama dengan mu 0. Ini karena ada negatif ya, gitu. Ini ada negatif berarti hilang jadi positif. Mu 0 per 4 pi delta mz dv gitu. Lalu ini berarti do per do z dikali 1 per R. Nah, sehingga hubungan Poisson antara gravitasi dengan magnetik rumusnya ini. Gitu. W sama dengan mu 0 per 4 pi delta mz per G dikali dengan delta rho dikali dengan GZ. Gitu. Ini adalah hubungan Poissonnya ya, gitu. Antara gravitasi dengan magnetik. Kemudian untuk pemodelan magnetik dari sumber magnetik dengan bentuk umum. Nah, untuk pemodelan magnetik itu bisa diakibatkan oleh benda dengan bentuk sembarang atau acak ya. Terdapat perbedaan dalam menghitung nilai induksi medan magnet antara pemodelan bentuk umum dan bentuk bodi idealnya. Pada pemodelan bentuk umum, ini merupakan akumulasi dari bentuk bodi ideal yang bentuknya disesuaikan dengan bentuk umum. Nah, dalam pemodelan magnetik, itu sama dengan pemodelan dia berat ya.
Bahkan softwarenya juga sama ya. Nah, itu sebenarnya software Gravity itu kebanyakan dia menerapkan ini algoritma yang dibuat oleh Talwani ya. Talwani itu dia sejak tahun 1959 ya. Dia ini ya membuatnya itu seperti poligon gitu ya. Poligon. Lalu untuk membuat modelnya ini itu dia menggambarkannya searah dengan jarum jam. Makanya saat Anda melakukan membuat pemodelan itu biasanya searah jarum jam. Nah, Talwani ini itu dia mengembangkan prosedur memodelkan efek magnetik secara dua dimensi secara seragam dengan penampang poligon yang bentuknya itu konstan sepanjang sumbu Y ya pada bidang XZ ya. Makanya di sini ya. Di sini X kemudian Z ya. Itu nanti kalau Anda pemodelan juga seperti itu ya. Yang ke bawahnya bukan Y ya tapi Z gitu. Karena ini penelitian Talwani seperti itu ya. Dia bikin algoritma seperti itu. Kemudian di sini dia menjumlahkan efek magnetik elemen garis pembatas itu pada titik pengamatan ya. Ini titik pengamatannya ada di sini. Kemudian semua elemen geometris ini pada integral garis magnetik pada titik pengamatan itu dinyatakan sepenuhnya dalam bentuk koordinat dua dimensi XZ dari titik akhir atau titik sudut segmen garis pembatasnya. Sehingga komponen vektor magnetik dan medan total ini diperoleh dengan menetapkan titik asal sistem koordinatnya pada titik pengamatan dan bergerak searah jarum jam pada model sumber nilai medan magnetiknya. Ini ya representasi dari Talwani seperti itu ya. Gitu. Makanya nanti kalau Anda bikin pemodelan harus searah dengan jarum jam gitu ya. Jangan berlawanan ya. Tapi beberapa software ada yang dia ini ya berlawanan dengan Talwani dia. Jadi dia bikin ininya itu ya, bikin poligonnya itu justru berlawanan arah jarum jam. Nah, sementara untuk yang pemodelan 3 dimensi, nah untuk pemodelan 3 dimensi ini bisa disebabkan oleh sumber anomali magnet yang dihitung dengan menggunakan integral garis tertutup. Gitu. Nah, untuk perhitungan nilai induksi medan magnet ini dengan menerapkan integral garis pada tumpukan vertikal lapisan tipis dan membentuk sumber anomali secara 3 dimensi. Nah, ini ilustrasi dari itu ya, bentuk 3 dimensi ya, gitu. Yang dikembangkan oleh Talwani juga ya, gitu. Di sini dia membuat body ya secara 3 dimensi, nanti berarti ada komponen X, Y, Z-nya. Lalu ini gambarnya gitu ya, dari bentuk yang ini gitu ya. Terus dia buat ya poligonnya seperti ini gitu ya. Seperti ini dia tarik terhadap sumbu-sumbunya itu ya. Gitu. Lalu ini tetap ya dengan menetapkan poligon juga gitu. Kemudian untuk gambar yang 9.8 itu di sini bukan Talwani aja ya, di sini Gauss ya. Di sini Gauss Legendre ya, dia mengembangkan metode Talwani ini gitu ya. Jadi ini dari titik
pusat. Dari titik pengamatannya gitu ya, terus dibuat itu bentuk kubus untuk mendapatkan modalnya gitu. Di sini kalau menurut Gauss itu ya, setelah dia turunkan nanti dapat rumus yang ini ya, Semak sama dengan ini ya gitu. Ini persamaan oleh Gauss Legendre gitu. Baik, ada pertanyaan dulu? Insya Allah cukup, Bu. Ya, ini kalau dari software yang ini kalian tinggal pakai aja sih ya gitu. Tapi mungkin kalau ada di antara kalian yang ini tugas akhirnya justru bikin modelnya gitu ya. Nah, pakai rumus ini gitu ya. Gitu. Yang mau pusing gitu ya, tugas akhirnya gitu, yang nggak mau yang biasa-biasa aja gitu ya, bisa ya diturunkan rumus ini gitu. Ini kan sudah jadi aja ya. Baik, kalau tidak ada saya bahas ini dulu ya, tugas untuk minggu depan. Saya sih. Baik, yang untuk minggu depan ada tugasnya ini ya. Yang pertama itu buat mind map dari slide saya ya. Itu ya, tentang ini ya, teori potensial magnetik gitu. Dan resumenya tuh yang dari key concept ini ya. Dari sini ini bahasa Inggris Anda terjemahkan gitu ya. Ini tentang ini gitu. Bikin resume bahasa Indonesia-nya. Lalu soal yang kedua, ini pertanyaannya ya, medan bumi, rumusnya ini apa namanya? Ada BR dan ada B theta, di mana momen dipolnya ini konstanta ya. R itu jari-jari bumi, kemudian theta itu lintang magnetik. Turunkan persamaan untuk menghitung kekuatan medan total. Nah, ini tinggal masukin ya. Akar dari BR kuadrat, akar dari sini ditambah dengan akar dari B theta. Kemudian setelah itu, nah ini hitung perubahan P ya, yang mengakibatkan peningkatan elevasi sebesar X, Y, Z min kalian kilometer ya. Berarti nanti dikonversikan lagi ke meter ya. Jadi misalkan NIM Anda 0,001 km, nanti dikonversi ke meter. Dengan lintang magnetik ini sudutnya ya, theta itu 65 derajat gitu.
Jadi dari yang sini ya, hasil penurunan ini nanti Anda masukkan R-nya dan tetanya. Untuk M ini gitu ya. Terus kalau yang mu 0 itu konstanta ya. Anda bisa cari ya, mu 0 itu berapa ya nilai konstantanya gitu. Lalu kalau yang R itu jari-jari bumi itu juga udah ada nilainya ya gitu. Boleh pakai yang ini ya 6400 ya, atau mungkin yang koma-koma ya, yang pembulatan yang ini kan udah dibulatkan 6400 ya. Boleh juga 63 sekian itu ya juga boleh gitu. Tapi lebih aman pakai 6400 aja ya yang sudah dibulatin. Jadi itu ya untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 itu momen magnetic dipole yang diasumsikan di pusat bumi R. Ini M ya. M-nya itu 8,YZ nih kalian belakangnya. Lalu medan magnet B itu berapa ya? Yang ditanya di sini B. Gitu. B itu mu 0 per 4pi 2M M per D kuadrat ya. D kuadrat ini jari-jarinya. 6.400. Nah, ini kan nanti dapat hasilnya ya. Mu 0 itu juga konstanta, Anda cari sendiri itu nilainya berapa. Nah, ini kan nanti dapat hasilnya ya. Nanti itu dikonversikan ke Tesla. Gitu. Jadi nanti Anda baca lagi tuh konversi dari hasil rumus yang di sini kan A M kuadrat, ada R, ada sekian ya, dikonversikan ke Tesla. Kemudian yang nomor 4 itu tentang anomali gravitasi itu ya. Tadi kan kita nggak ini ya, nggak kita turunkan ya, langsung jadi sekarang diturunkan gitu. Nah, di sini anomali gravitasi delta GZ di atas bola ya dengan radius R dan kontras densitas delta rho dan pusat pada kedalaman Z gitu. Ini merepresentasikan sebagai bentuk Yapir atau intrusi. Rumusnya ini. Kemudian dengan asumsi yang sama dengan kontras delta MZ, potensial anomali magnetik di atas bola dimagnetisasi secara vertikal menurut hubungan Poisson. Terus ini hasilnya ya. Gitu. Ini sesuai dengan yang udah kita turunkan rumus ya. Kalau ini yang udah kita turunkan rumus. Kemudian pertanyaannya, hitung anomali medan magnetik vertikal delta BZ. Nah, ini delta BZ tinggal ini aja ya. Yang ini kita turunkan. Tapi ingat ya, di sini ada delta GZ, berarti delta GZ ini dimasukkan ke sini dulu, gitu ya. Baru nanti diturunkan terhadap Z. Oke, itu tugasnya ya. Paham nggak soalnya? Paham soalnya? Izin Bu, saya masih kurang paham untuk mengenai soal nomor 4. Ya, jadi kalau yang nomor 4 tinggal ini diturunkan rumus ya. Anda hanya ingin mencari delta BZ. Delta BZ itu rumusnya min turunan ya, turunan dari W terhadap Z ya. Jadi yang ini Anda turunkan nanti terhadap sumbu Z ya. Kan ini ada data MZ, kata delta GZ. Nah, tapi delta GZ-nya itu diganti dengan yang ini dulu. Delta GZ-nya diganti dengan yang ini ya. Jadi ini disubstitusikan dulu ke sini ya. Ini disubstitusikan ke sini. Lalu setelah itu baru diturunkan terhadap Z gitu. Yang ada komponen Z di sini hanya MZ dan ini ya. MZ pun bukan ya. Jadi yang Z-nya tuh yang ini ya, yang ada di sini nih. Yang ini yang diturunkan.
Izin Bu kalau misalkan untuk dozernya bagaimana Bu? Apa? Ya, do Z itu artinya turunan ya, diturunkan terhadap Z ya. Berarti yang Z ini kita turunkan. Ini komponen Z, terus ini komponen Z juga. Gitu. Boleh ada misalkan dulu ya, nanti dibalik lagi boleh juga ya. Atau dari ini langsung aja juga bisa. Gitu. Sini kan Z diturunkan terhadap Z berarti 1 ya. Kalau yang ini nih ya, yang X kuadrat tambah Z kuadrat 3/2 ini mungkin ya, yang agak ini ya, Anda bingung nanti ya menemukannya gitu ya. Terhadap Z, berarti ini 1 per Z per X kuadrat per Z kuadrat pangkat 3/2 gitu. Mungkin bisa dulu Anda kali silangkan dulu gitu ya. X kuadrat tambah Z kuadrat dikali 3/2 dulu ya gitu, biar nanti sama-sama hilang. Atau nanti dari sini aja gitu ya. Kalau ini kan X enggak ya, berarti mungkin yang ini aja. Yang ini aja tuh. Ya, gimana? Itu Dinda, bayang? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain? Mungkin cukup Bu, kalau misalkan masih ada yang mau ditanya lagi mungkin di grup kelas aja. Oke ya. Kalau sudah cukup kuliahnya sampai di sini ya. Nanti tinggal kerjakan tugas kumpulan minggu depan ya. Minggu depannya itu hari itu Selasa malam ya. Biar nanti itu soalnya minggu depan itu kayaknya lebih banyak materi daripada hitungan gitu. Jadi kalau misalkan kuis Anda bisa baca dulu materi. Materi untuk minggu depan maksudnya. Baik Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah sampai di sini ya. Sebelum menutup kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.